Halo teman-teman T3, balik lagi bersama aku Talia di Ting Teng Talks. Obrolan seru tapi penuh makna. Wadaw, kali ini Talia kedatangan tamu yang sangat cantik banget, kayak Talia cantiknya. Yaitu Mbak siapa? Kita baca dulu biar nggak salah. Luli Tutus. Wah, ini dia wanita yang sangat cantik itu. Dari wajahnya, penampilannya ini kayak ibu peri di negeri dongeng gitu ya. Ini ada hubungannya sama nanti karya-karya beliau yang akan kita bahas. Nah, halo Mbak Luli. Halo, apa selamat kabar? Siang, sore, malam. sore, malam. Gimana Mbak, Kabar sehat? baik, ya. Apa kabar? Aku juga selalu baik Oh. gitu. Oke nih Mbak Luli, kan berbeda dengan tamu-tamu pelukis yang sebelumnya. Ya. Nah, kayak teman-teman T3 juga pasti akan notice ya, kalau kali ini pelukisnya adalah seorang perempuan. Nah, Mbak Luli ini asal Rembang gitu ya, Ya, tapi betul. sekarang jadi Akamsi Yojo gitu ya. Oke, ini Mbak Luli sebelum kita bahas karya yang dipajang, Iya. karena ini sangat unik gitu ya, sangat ciri khas banget. Aku mau nanya, sejak kapan jatuh cinta sama lukisan? Pertama kali saya itu belajar dari lukis itu saya dari dulu memang sudah sangat mengagumi. Setiap kali melihat nenek saya melukis, kakek saya melukis, saya itu selalu dari diri saya sendiri bahwa suatu saat saya akan jadi pelukis. Itu Wah. adalah impian bagi saya. Dan kemudian impian itu bisa terwujud hingga saat ini. Itu Sekarang saya- ini? Ya. Oke, berarti dari kecil itu suka mewarnai berarti ya? Saya sukanya oret-oret tembok. Iya. Sangat anak kecil sekali. Iya. Jadi dimarahin? Ya tentu saja. Jadi dulu itu saya suka coret-coretan saya itu rada aneh. Jadi saya itu nggak seneng lukis yang kayak kalau teman-teman saya bikin gunung apa. Saya tuh suka bikin pocong, gambar pocong, terus Ekstrim ya, guys. kuntilanak. Ini nanti Iya, mereka mikir, serius. ini anaknya yang lukis asal apa yang dia lihat gitu ya? Kenapa gambarnya serem begitu? Karena mungkin pada waktu itu kan saya melihat bahwa itu sesuatu yang aneh, yang bisa dilihat, dan menurut saya itu bukan sesuatu hal yang Lazim menakutkan gitu. gitu. Oh, oke. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal itu, kita bisa melihat hal itu, dan itu nggak masalah, nggak seperti yang orang pikir gitu loh. Oh gitu. Apakah Mbak Luli agak-agak indie home gitu? Indigo. Indigo. Kok nggak sih, cuman udah terbiasa dari kecil. Gitu. Terbiasanya agak menyeramkan ya buat saya. Oke. Dari situ suka menggambar hal-hal yang mungkin orang lain tuh lihat aja nggak mau, apalagi digambar gitu ya. Iya. Oke, tertarik dari kecil. Terus Lebih beranjak. ke iseng sih sebenarnya. Saya Iseng, iseng, serem. iya. Oke, terus beranjak dewasa mulai mendalami seni lukis atau Ya, gimana? jadi dulu itu kan saya dulu awalnya kan kerja setelah selesai kuliah saya kerja di majalah Anak Inu, miliknya almarhum Pak Arswendo Atmowiloto, dan pada waktu itu pimpinan redaksinya itu Mas Soni Wibisono. Saya di sana ada beberapa tahun di sana. Saya mulai tertarik dengan ilustrasi itu dari sana. Jadi banyak teman-teman dari ilustrator yang saya lihat itu, gambarnya lucu-lucu, dan dari situ tuh ada keinginan untuk menggambar. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melukis itu di sekitar tahun 2007, 2008, 2009. Oke, aku masih kicik-kicik. Iya, masih umbelin kan? Iya, masih umbelin ya. Bedaknya masih yang putih semua tuh. Atau belum lahir malah ya. Iya, benar banget. Oke, dari situ terus beranjak kesukaan jadi Ya, terus, kerjaan. iya, lama-lama kok asik gitu ya. Tahun 2009 saya pameran pertama itu di acaranya Inakraf. Ada beberapa teman dari yang kerja di Pak Arswendo juga pada waktu itu ngajakin, ayo ikut pameran, dan saya ikut. Waktu itu ada 2 karya ya, dan saya mulai dari situ saya kayak, wah kayaknya aku mau jadi mencoba untuk serius gitu. Sampai sekarang. Lukisan aja diseriusin, masa kamu enggak ya? Oke, back to pembahasan. Nah, ini di depan udah ada 2 buku. 2 buku ini apa nih, Kak?
Sebelum kita bahas lukisan iya. ya, kita mau bahas Oke, dulu iya. buku ini. Jadi ini adalah anotasi katalog yang dibikin sama mahasiswa anak-anak tata kelola seni ISI Yogyakarta. Jadi katalog itu dibikin sama 5 anak. Ini buku ini sempat dibawa ke Sunway University di Malaysia, kemudian dibawa ke Art of Tokyo, Jepang. Oke, bukunya aja udah jangan-jangan, saya belum. Sama. Oh, malah yang punya buku belum ke sono-sono. Iya. Oke, jadi ini isinya ada tentang sejarah kehidupan gitu ya? Kehidupan. Jadi semacam biografi seniman ya. Biografi seniman, terus apa yang saya kerjakan dari zaman dulu sampai terakhir itu ada terangkum di situ. Oh, Dari oke. sejak foto-foto saya berkarya, ada foto nenek saya, ada kegiatan-kegiatan melukis ada di situ semua. Daftar lukisan juga ada ya? Sampai karya-karya yang paling jelek, yang saya nggak terlalu suka juga ada di situ. Oke, tapi sebelumnya nih ya, aku mau kasih surprise dulu buat teman-teman. 3, 2, 1. Wah, cakep banget. Gemay. Ini kayak dunia mermaid gitu, bukan? Iya. Ini juga lukisan? Lukisan, ada lukisannya. Oh, ada lukisannya. Iya, ada lukisannya. Terus dibikin jadi kayak Dibikin 3D. 3D, iya. Wih, lucu banget. Oke, ini inspirasinya waktu itu lagi kemana nih? Lagi ke Pantai Selatan kah? Jadi saya itu menyukai yang kedalaman air itu kan sesuatu yang sangat misterius bagi saya. Kedalaman air itu kalau dari atas kita lihat itu kan tenang sekali. Yeah. Tapi begitu saya menyelam ke snorkeling bawahnya. snorkeling pada waktu itu di Karimun Jawa, di dekat dengan Pulau Cilik. Itu bahwa laut itu keanekaragamannya itu luar biasa. Dari bawah kita tuh lihat ada terumbu-terumbu karang yang banyak banget ya. Terus ada bunga-bunga bermekaran itu yang segede-gede gini yang warnanya biru, ungu, pink. Dan tatkala kita lagi menikmati keindahannya, itu di samping saya tuh ada ikan gede banget, giginya tajam-tajam. Itu ada sesuatu hal yang dibalik keindahan itu ada sesuatu yang mencekam gitu, ada kengerian gitu. Di dalam air itu ada kengerian, dan itu yang tanpa kita sadari bahwa kita jadi ingat bahwa siapa sih kita itu di dunia ini gitu. Kita cuman debu kecil. Iya. Jadi begitu indahnya, begitu wahnya yang kita nggak bisa omongin sangat luar biasa bahwa ciptaan Tuhan itu luar biasa, magical sekali gitu. Betul. Dari situ terus terciptalah lukisan ini. Iya. Nah, ini kalau peri-peri ini apa nih? Mermaid ini Jadi ini tuh menceritakan tentang bahwa kehidupan di bawah laut itu ada kehidupan yang lain gitu. Seperti kita yang tak halnya kita itu juga manusia yang bekerja, terus ada yang punya anak, punya keluarga, dan kehidupan yang lain itu juga sama. Ada gitu. di laut. Iya, gitu ya? ada di dalam air itu ada gitu. Terus ini adalah ada seorang perempuan yang dia itu melakukan perjalanan, dan bahwa dalam perjalanannya itu di bawahnya itu kan ada kehidupan lain yang tanpa kita sadari itu ada gitu. Oke. Sangat filosofis sekali ya teman-temanku ya. Nah ini seperti yang tadi Mbak Luli bilang ada foto keluarga dan masa kecilnya ya. Iya. Oke, ini masih coret-coret tembok ini. Iya, betul. Oke, ini kalau dibuka lagi lebih dalam banyak sekali cerita-cerita kehidupan gitu ya. Nah ini karya-karyanya ya. Karya pertama yang mana nih Mbak? Karya pertama itu belum masuk sini, karyanya itu masih ada di rumah nenek, jadi belum bisa saya ambil. Itu di tahun 2007, 2008 sekitar karya itu. Oke, Kalau tentang ini banyak sekali karya-karya yang masih belum jadi, tapi sudah dimasukkan semua ke situ. Oke, tapi ini juga nggak ngeh kalau ini tuh belum jadi karena Jadi cakep gitu, unik-unik. Wah, oke. Ini kebanyakan juga bisa dilihat ya teman-teman T3 seperti dunia dongeng. Kenapa milih dunia dongeng? karena nggak ada batasan. Oh gitu. Dunia dongeng itu tidak ada batasan. Tidak ada kata tidak ada. Jadi siang bisa jadi malam, malam bisa jadi siang, dan itulah kehidupan sebenarnya gitu.
Oke. Jadi kayak lucu ya, ada matahari tapi ini malam. Ya, seperti yang tadi dibilang ya. Oke, membuat dunianya sendiri gitu ya. Ya. Berimajinasi ya, lebih tepatnya, lebih bisa berimajinasi dengan dongeng. Oke. Ini kalau dilihat juga ya, kok jamur, Ya. jamur, kenapa semua jamur? Kenapa jamur? Saya tuh suka semangat jamur itu yang bagikan kalau kita tuh kayak bara api itu nggak pernah padam gitu. Kenapa bisa begitu? Karena jamur itu kan masuk ke tanaman yang jenis tanaman purba kan ya. Tapi dia itu masih bisa bertahan setelah melalui seleksi alam yang kehancuran yang pada waktu itu ada mamut dan lain-lain yang mereka punah. Dan jadi fosil ya? Jadi fosil, tapi jamur itu dibawa dari zaman dulu sampai sekarang itu dia masih ada dan bentuknya itu masih sangat magical, masih purba, masih dan bagi saya itu menarik sekali. Bayangin di kulit kita aja ada jamur, bisa panuan loh. Dan itu loh kemampuan dia untuk terus hidup. Itu yang bikin kenapa Mbak Luli suka banget gambar ada jamurnya. Iya, betul. Oke, itu kan bener jamur lagi. Jamur lagi dan peri-peri ya, selalu ada peri-peri. Kalau peri-peri kenapa? Kalau peri itu kan anak-anak seneng ya. Peri itu sesuatu yang sangat magical. Kan sesuatu yang magical itu kan pasti nggak jauh dari dongeng. Benar. Dan dongeng itu nggak jauh dari dunia anak-anak. Ya. Jadi itu saling terkait gitu, saling terkait dan harapan saya sih anak-anak itu tetaplah menjadi anak-anak gitu. Jadi tetaplah menjadi anak-anak gitu. Oke. Berarti juga karyanya ini ditujukan untuk anak-anak kecil gitu ya Kak? Umum sebenarnya umum, tapi kalau kebanyakan karya itu kan lebih cenderung ke segmennya lebih ke dewasa atau khusus anak-anak. Tapi saya sih pengennya dari yang anak-anak sampai usia lanjut juga bisa menikmati gitu. Dan apa ya? Saya pengennya itu nggak mereka tuh melihat jadi kayak flashback dongeng gitu. Pada waktu dulu didongengin sama nenek, didongengin sama ibu, dan itu saya pengennya itu nggak hilang gitu loh. Oke, terus dikembangkan gitu ya kayaknya. Iya, betul. Nah ini ternyata lukisannya Kak Luli ini juga size-nya besar-besar banget gitu ya. Buset. Nah ini berapa nih? 120 kali 150 cm. Buset. Besar. Yang ini 200 itu berapa? 2 meter ya? 2 meter. 2 meter kali 1 meter lebih 50 cm. Buset. Ini kenapa sih sukanya yang besar-besar gini lukisannya? Apa nggak capek yang lukisnya? Karena ini kan karya pada waktu itu saya persiapan untuk pameran tunggal di 2023. Nah kebetulan tempatnya itu di Jogja Gallery. Jogja Gallery kan besar sekali kan. Betul. Saya bikin karya yang ukuran 5 meter itu nyampe sana itu nil gitu. Kecil gitu ya. Karena dia kan tinggi ruangannya kan sangat tinggi. Kemudian besarnya ruangan juga itu kan berpengaruh. Jadi memang saya prioritaskan karya-karya besar dulu yang harus masuk situ. Oke. Ini melatih kesabaran juga nggak sih? Bikin karya sebesar ini? Seni itu terapi. Oh, seni itu terapi. Iya, seni Kenapa itu terapi. disebut seni terapi? Seni itu terapi karena apa ya? Dengan kita melukis, dengan kita menggoreskan satu garis, dua garis, mencampur warna itu ada percikan kebahagiaan yang timbul tidak gitu ya? pernah saya dapatkan dari hal-hal yang lain. Ya mungkin karena itu sebagai sebagai istilahnya itu sudah menjadi diri saya, jiwa. sudah menjadi jiwa saya. Jadi setiap kali saya menggores itu ada rasa percikan bahagia. Oke. Gitu. Mau dicoba? Ya, aku tertarik nih. Aku pengen banget main ke ada galeri sendiri gitu, atau gimana? Kalau galeri dan studio itu jadi satu. Jadi depan itu ada ruangan galeri saya itu namanya Luli Tutus Art Studio. Tepatnya di Sewon, di Dusun Merian, Timbul Harjo. Oke. Luli Tutus Art Studio. Itu bisa didatengin? Boleh sekali. Nah, teman-teman T3 kalau mau datang belajar melukis kayak apa nih peri-peri dunia magical gitu bisa datang ke galerinya Kak Luli gitu. Ada di Sewon, Bantul bukan ya? Bantul. Ada di Bantul gitu. Oke, balik lagi ke lukisannya. Oke, ini kebanyakan
pakai media apa, Kak? Saya pakai akrilik. Oh, akrilik. Iya. Kalau dulu di tahun awal-awal saya melukis di kanvas itu saya pakai oil. Tapi setelah punya anak, itu kan agak ribet ya cara ngebersihinnya, terus baunya juga kan agak kurang Nyengat bagus ya. Jadi ketika saya udah mengenal akrilik, habis itu saya nggak mau lepas lagi sama akrilik. Oh gitu, jadi malah kecanduan udah akrilik. banget, iya. Oke. Tapi kalau dilihat juga dari ciri-ciri warnanya itu pasti ada yang dominan terang gitu ya. Iya. Kenapa memilih warna yang harus ada yang terang nih? Entah merah atau kuning. Dari tadi ya yang aku lihat tuh ada kuning, merah, ini merah lagi. Iya. Karena merah itu kan berani, warna yang dominan ya, warna yang dominan dan ada percikan ceria. Di gambarnya. Dan saya pengennya itu di dinding yang mengkoleksi juga akan membawa hal-hal yang ceria, yang bahagia, yang positif tentunya gitu. Aura-aura menyenangkan gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi juga nih Kak karya yang dipasang di dinding. Ya. Ini apa? Agak timbul ya? Ada teksturnya? Iya, saya pakai tekstur juga. Teksturnya juga pakai akrilik. Sama. Jadi kalau yang ini itu kan hampir sama dengan karya yang 3D tadi, bahwa karya ini, yang ini adalah misteri laut ya, misteri laut yang di dalam sana itu ada keindahan, ada kengerian juga, ada yang mencekam, ada yang tanpa batas ya, kita nggak intinya siapalah kita di dunia ini dan sungguh besar sekali Tuhan itu gitu. Betul. Kalau yang ini rahasia langit ya, ini di atas langit. Jadi ini tentang langit itu juga sama menyimpan misteri yang banyak rahasianya. Banyak rahasia, langit ketujuh. Isinya apa juga kita nggak tahu. Dan kita nggak bisa menjabarkan itu karena itu sesuatu yang luar biasa. Betul. Jadi kalau orang melihatnya tuh cuman oh ini dunia kartun, tapi ternyata untuk Mbak Luli sendiri itu punya arti yang berbeda gitu. Ini bukan cuma sekedar dunia kartun gitu ya Mbak ya. Oke, ini tentang kehidupan gitu. Tentang kehidupan gitu. Nah, ini dari karya-karya yang tercipta ini awal mula melukisnya dari kanvas yang putih itu apakah di sketch apa Mbak Luli langsung sukanya teplok-teplok gitu aja warnanya? Saya pertama sketsa dulu. Sketsa dulu, kemudian saya background semua. Jadi background itu satu color, misalkan yang merah ya blok merah, yang kuning blok hijau. Jadi di blok-blok semuanya di blok itu kan nggak langsung cuma 1 kali 2 kali ya. Terkadang ada warna-warna yang tidak bisa ngeblok hanya dalam 1 atau 2 kali pewarnaan ya. Jadi ada beberapa warna yang seperti pink itu saya sampai harus 4 atau 5 kali ngeblok. Jadi itu baru nutup. Setelah nutup semua itu baru digradasi. Terakhir baru lainnya dipertegas, mana yang harus dipertegas, mana yang harus dikurangi, kemudian terus finishing. Oke, jadi tahap-tahapannya sangat urut gitu ya, makanya menciptakan karya yang dilihat itu tuh nggak flat gitu ya. Wah keren sekali Mbak Luli. Terima kasih. Oke, ini karya-karyanya sudah pernah dibawa kemana aja nih Mbak? Kalau koleksi, yang mengkoleksi paling jauh ya Denmark, ada di Israel, Australia, di Prancis juga ada, orang Italia juga ada. Tapi kebanyakan yang paling banyak itu kolektor saya itu dari Jakarta dan Bandung. Yang Indonesia ya, Jakarta sama Bandung. Wah, sudah jauh sekali ini lukisan jalan-jalan ya. Oke, karena memang punya ciri khas tersendiri yang beda dari pelukis-pelukis yang lain ya, yang punya ciri khas yang beda-beda gitu. Wah, oke. Kalau dari Mbak Luli sendiri, ada nggak satu lukisan yang benar-benar itu tuh ceritanya deep banget gitu buat Mbak Luli? Ada satu karya yang memang karya itu mengenai tentang anak saya yang meninggal, anak pertama saya, dan karya itu beberapa kali diminta sama kolektor saya, tapi saya tidak bisa gitu, maksudnya saya masih ingin menyimpan gitu. Jadi tentang anak saya yang judul lukisannya itu hibernasi. Jadi saya menganggap bahwa anak saya itu cuma tertidur lama, karena suatu saat nanti kan kita akan bertemu lagi. Benar. Iya, nanti suatu saat kita jadi satu akan bertemu lagi. Betul sekali. Jadi saya hanya menganggap
dia hanya tertidur lama. Dan itu dituangkan dalam lukisan. Ya, Makanya Mbak Luli tadi bilang kalau lukisan itu adalah seni terapi diri juga gitu betul, ya. ya. Oke, nah aku jadi maaf ya Mbak, aku kurang tahu soal hal itu, tapi mantap lah semangat lukisnya ini. Nah, terus aku juga mau nanya nih Kak, dari sekian banyaknya lukisan gitu, apakah ada lukisan yang Kak Luli itu gambarkannya itu karena Kak Luli lihat pemandangan atau gimana gitu, melihat hal yang realistis di dunia ini? Ya. Kalau saya itu ide ya tentang membicarakan tentang ide itu bisa dari mana saja. Dari sandal yang saya lihat, dari kamu yang cantik, itu juga bisa jadi ide yang sangat luar biasa. Jadi, jadi ide itu sebenarnya bisa dibilang semua hal itu bisa jadi ide. Tergantung bagaimana pengembangannya. Itu sih kalau menurut saya. Imajinasinya gitu ya Mbak Luli ya? Betul, iya. Oke, nah ini kan kita bahasin soal karakteristik gitu ya, karakteristik seorang pelukis. Gimana caranya Mbak Luli itu menemukan karakter Mbak Luli sekarang ini? Tetap menjadi diri sendiri, tidak menjadi orang lain, tetap percaya diri, dan selalu positive thinking. Wah, itu dia. Nggak usah modo-modo kancane gitu ya. Oke, dari situlah akan timbul ciri khas. Betul. Yang bikin dan tidak usah bersaing dengan orang lain. Cukup itu bersaing dengan diri kita sendiri. Itu dia, benar banget. Dari situ nanti kita akan menemukan imajinasi yang tidak terbatas sih gitu. Kalau kita terlalu mikirin kata orang nanti malah nggak bisa berkembang gitu ya. Oke, nih kalau Luli sebelum selesai ya podcast kita di hari ini, aku mau dong teman-teman dikasih pesan gitu untuk teman-teman mungkin yang suka melukis, tapi kamu lukisannya aneh gitu kan, kayak Mbak Luli di awal gambarnya yang serem-serem gitu ya. Lukisanmu aneh, serem, jelek atau apa misalkan gitu. Padahal lukisan nggak ada yang jelek ya, tergantung selera ya. Nah itu gimana pesannya Kak? Pesan saya buat terutama untuk seniman-seniman yang baru ya, yang baru memulai, jangan pernah takut untuk memulai dan mencoba hal-hal yang baru. Dan satu lagi, pameran itu wajib. Oke, kenapa wajib Kak pameran? Karena apa? Karena karya harus dipamerkan, jangan hanya dimiliki kita sendiri. Orang lain berhak untuk menikmati karya itu. Oke, Gitu. Jadi harus pede ya menampilkan karyanya. Betul. Oke, keren banget Mbak Luli. Wah, terima kasih sudah datang ke studio TVRI ini. Membawa karyanya yang sangat cakep sekali, seperti orangnya cantiknya. Besok datang ke sini lagi bawa karya yang lebih gong gitu. Ini nggak apa-apa, di fullin aja. Oh iya, nggak apa-apa. Ditempel gitu. Biar teman-teman T3 makin puas lihatnya gitu ya. Oke, nah buat teman-teman T3 yang mau main, ngelihat langsung lukisannya Kak Luli, ini bisa datang tadi kemana Kak alamatnya? Ke Luli Tutus Art Studio, Dusun Merian, RT 2, Timbul Harjo, Sewon, Bantul. Nah, datang ke situ. Kalau misalkan mau calling-calling, misalkan ada Instagramnya mungkin nggak? Ada, Luli_Tutus. Nah, itu bisa dihubungi ya. Teman-teman mau belajar atau lihat, nah itu boleh datang ke sana gitu. Terima kasih Mbak Luli sudah datang. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu juga. Besok kita bertemu lagi dengan karya-karya yang wapik lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga teman-teman T3 yang sudah selalu setia menonton di YouTube channel TVRI Yogyakarta. Jadi jangan kemana-mana, kita akan saksikan lagi the next episode. Nah, karena sampai kepleset saking semangatnya nih ya. The next episode Think Tank Talks. Bye-bye.